bukber yuk besok. Ayo, di mana? Ya guys. Hey guys, ayo bukber besok. Di mana bagus? Di mana? Di mana, Ci? Kau mau saya atur, Ci? Ini juga. Ikut ya saya ya. Oh, depannya Unismu yang ada penjual coto. Iya. Ayo, tanya yang lain. Bagaimana ini, Dik? Tugas sama ulangan tanah besok, Mi? Tidak ku tahu, Mi, ini pusing sekali, maka sama tugas-tugas kah banyak sekali. Tidak ku tahu, Mi, yang satu lagi, nah tambah lagi dosen, nggak? Bagaimana kalau sama-sama Miki kerja tuh tugas kelompok? Saya juga. Baru sambil main Miki juga sama temannya lain toh. Betul. Nongki Miki juga. Mending mau kerja, pusing-pusing saja, banyak stres, no. Jangki begitu setidaknya adalah dipelajari. Karena mungkin ulangan tuh minimal adalah dipelajari. Jadi cucu juga yang bilang teman tak, jangan kita terlalu cuek sama tugas tak, karena ingat ke orang tua tak yang biayai ki. Fix ini nah, sama-sama kita semua belajar. Tapi di mana bagus? Di rumah aku maki sebentar malam. Ayo, Mi. Ayo. Dede, capek masa belajar pas Ramadan begini mau. Iya, saya juga. Ya, males kak juga. Hei, ada Apa itu? bagaimana kalau coba mikir saja dulu narkoba? Karena obat penghilang stres itu. Bagaimana dia? Nggak berbahaya sih. Enggak, Ji, tenang. Nanti ditangkap di polisi. Hai aman, Ji. Kau bertanggung jawab. Ya. Iya. Banyak aja efeknya tuh, efek sampingnya. Enggak terlalu, Ji. Ayo aku coba. Iya. Tapi ingat nah, banyak sekali itu efeknya. Betul, nanti kalian sendiri yang kena dampaknya. Tapi ini cuma satu kali Jito. Kan namanya mencoba, kau itu berdua tidak kasih sekali. Udah muka saya ikut-ikutan deh, pulang sama saya berdua. Ayo, Mi. Ya, Mi. Oh ya, di mana tuh Sen? Kok kau tahu gitu penjual kan? Ku tahu kila karena kemarin temanku ada beli. Kalau mau kok tinggal pesan saja ada nih. Iya kak. Iya bentuknya itu tuh kayak permen. Ih, masa uniknya itu kalau bentuk permen dek. Manis ki rasanya. Manis sekali. Jadi bagaimana ini? Mau semua coba ya? Mau jak juga sih coba. Ya juga ikut ja, yang penting ikut semua juga ikut ja. Weh, mumet sekali mah ini weh, banyak sekali tugas, pusing kak kurasa. Weh itu obat toh dijamin hilangkan stres. Ayo Mi pale, tapi satu kali gini tuh. Ngapain tunggu ke telepon teman. Halo? Adakah di situ barang? Yo, ada Ji. Ada temanku mau. Oke. Di mana? Di tempat biasa nak? Oke. Oke, tanpa biasa. Oke. Tunggu dulu Pain nah, pergi ambil ki. Oke. Ini ada barangnya. Soal rasa. Ya weh, kayak jemilin permen. Tapi kali ini mau deh, takut kan nanti kecanduan kak. Nyesalkin nanti orang dua. Apa ini? Kayaknya ini deh yang dibahas kemarin. Gimana pula kalau kucing midi supaya percaya ki, pura-pura misalnya tidak tahu. Apa ini? Tidak tahu ini juga. Kudapat kemarin sama teman tak ini. Jujur mau saja. Sebenarnya ini tuh narkoba tapi bentuk permen ki. Kemarin ku coba ki sama teman-temannya. Keren sekali mah jadi payah gitu teman-temannya. Jadi narkoba ini? Iyalah. Berapa kali mau? Tidak banyak dia, baru 3 kali.
Astaga, jadi kecanduan itu. Iya. Kalau saya kecanduan sekali mah. Saya sebenarnya ragu kan nanti kecanduan terus kak. Iyo, gara-gara narkoba ini saya tidak lulus mau ujian akhir. Jadi bagaimana itu? Sebenarnya saya juga menyesal kak. Banyak tugas-tugasku ketinggalan gara-gara kepikiran. Jadi mau tahu semua itu efek sampingnya narkoba. Iya, menyesal sekali kak pernah coba-coba itu narkoba. Menyesal sekali mencomen mau tobat. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rasa. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan seperti itu tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan, dan pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang rasa nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis narkoba dan bahayanya bagi kesehatan, mari kita simak ulasan berikutnya. Narkotika terdapat 3 golongan. Golongan yang pertama itu seperti ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Adapun narkotika golongan 2, sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asal sesuai dengan resepnya dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa diantaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lainnya. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya yang terakhir narkotika golongan 3. Dan yang terakhir narkotika golongan ini memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan di Indonesia dan efeknya bagi kesehatan yaitu kokain. Nah, kokain atau kok termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa memengaruhi sistem saraf pusat. Kokain yang sering kali disalahgunakan untuk bertujuan rekreasionalitas dapat memicu otak melepaskan dominan dan menciptakan suatu euforia. Namun, jika disalahgunakan, kokain dapat menyebabkan berbagai efek samping, diantaranya kecanduan, kerusakan pada organ tubuh, dan bahkan kematian. Nah, yang kedua itu ada heroin. Heroin adalah narkoba yang dibuat dari opium. Heroin dapat menyebabkan perasaan euforia, menghilangkan rasa sakit, dan menenangkan. Penggunaan heroin yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, kerusakan organ tubuh, dan bahkan kematian. Nah, yang ketiga adalah metamfetain atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja dan sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Nah, sabu-sabu tersedia dalam berbagai bentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan terasa pahit. Penggunaan jenis narkoba ini dapat menyebabkan efek samping, diantaranya kecanduan, kerusakan pada organ tubuh, dan bahkan kematian. Nah, yang keempat ada ganja. Ganja adalah narkoba yang berasal dari tanaman kelapa sawit. Ganja dapat menyebabkan efek psikoaktif seperti perasaan euforia, perkembangan ide, dan perubahan persepsi. Namun, jika disalahgunakan, ganja dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh dan bahkan kecanduan. Nah, yang kelima yaitu ekstasi. Ekstasi atau MDMA adalah jenis narkoba yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Ekstasi dapat menyebabkan perasaan euforia, meningkatkan emosi, dan meningkatkan kemampuan terima kasih. Namun, jika disalahgunakan, ekstasi dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, kecanduan, dan bahkan kematian. Nah, yang keenam adalah morfin. Morfin adalah jenis narkoba yang dibuat dari opium. Morfin dapat digunakan dalam pengobatan tapi dengan resep dokter. Nah, penggunaan morfin yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, kerusakan organ, dan bahkan kematian.
Nah, yang ketujuh itu alkohol. Alkohol adalah zat yang dapat menimbulkan efek psikotif pada seseorang yang menggunakannya. Namun, jika disalahgunakan, alkohol dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, kecanduan, dan bahkan kematian. Nah, yang kedelapan ada rokok. Rokok atau pemakaian tembakau dapat menimbulkan efek psikoaktif pada seseorang yang menggunakannya. Namun, jika disalahgunakan, rokok dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, kecanduan, dan bahkan kematian juga. Nah, yang kesembilan yaitu inhalasi. Yang kesembilan yaitu adalah inhalasi. Inhalasi atau gas yang dihirup dan solvent atau zat pelarut dapat menimbulkan efek psikoaktif pada seseorang yang menggunakannya. Namun, jika disalahgunakan juga, inhalasi dan solvent dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, kecanduan, bahkan kematian. Nah, yang ke-10 adalah kodein. Kodein adalah jenis narkoba yang dibuat dari opium. Kodein ini dapat digunakan dalam penggunaan pengobatan tapi dengan resep dokter. Penggunaan kodein ini berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, kerusakan organ tubuh, dan bahkan kematian. Nah, selanjutnya itu alparadina. Alparadina adalah jenis narkoba yang dapat digunakan untuk pengobatan tapi dengan resep dokter. Nah, penggunaan alparadina yang berlebihan juga dapat menyebabkan kecanduan, kerusakan organ tubuh, dan bahkan kematian. Nah, selanjutnya itu